Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sore ini saya berada di Bendungan Walahar sebelah selatan, tepatnya di Demplot Walahar. Karawang menjadi saksi bagaimana perjalanan panjang kemerdekaan Indonesia diperjuangkan. Meski jarang diketahui, beberapa lokasi di Karawang memiliki nilai historis bagi rakyat Indonesia. Salah satunya Bendungan Walahar. Bendungan Walahar yang terletak di Desa Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini menjadi jejak peninggalan masa penjajahan. Meski kini sudah berusia hampir 1 abad lebih, Bendungan Walahar tetap kokoh berdiri. Bangunan yang khas dengan arsitektur kuno ini digunakan untuk mengatur debit air Sungai Citarum yang mulai dipakai pada tahun 1925 hingga saat ini. Bendungan Walahar tak hentinya mengairi sawah-sawah yang berada di Kabupaten Karawang. Tempat ini seolah tak lapuk dimakan usia, justru semakin berguna kian waktu ke waktu. Malah kesininya tambah bagus ya, dengan adanya taman bermain untuk keluarga dan anak-anak, baik itu di bagian timur dan ini di bagian barat ini. Bagi yang suka hobi mancing, silahkan datang ke sini. Di sini banyak sekali ikannya, terutama tawes dan ikan nila. Bendungan ini menahan aliran Sungai Citarum selebar 50 meter dan membentuk waduk seluas kurang lebih 15 hektar pada kawasan dataran rendah di pantai utara. Bendungan ini membagi Sungai Citarum yang difungsikan untuk mengatur debit dan sirkulasi air dalam mengairi areal persawahan di Karawang. Bagian dasarnya merupakan bagian dari dam dengan jembatan di atasnya sekitar 3 meter melintang ya. Pada jembatan ini terdapat semacam bangunan terdiri dari beberapa ruangan dengan bentuk langit-langit di atas jembatan yang melengkung. Pada dinding di atas jalan masuk terdapat tulisan Bendungan Walahar Kali Citarum mulai dipakai 30 November 1925 untuk mengairi sawah di Kabupaten Karawang. Sebagai tempat bersejarah, Bendungan Walahar ini menjadi saksi dan bergesernya peradaban sungai, khususnya di Karawang. Setidaknya Belanda terkenal memiliki keunggulan dalam sistem pengairan, mempelopori dibuatnya bendungan ini dengan memaksimalkan Sungai Citarum dan membaginya ke dalam anak sungai yang disebar ke penjuru Karawang. Proyek pengerjaan bendungan ini dimulai sejak tahun 1918 dan selesai pada tahun 1925. Dan diawasi oleh seorang ahli perairan
kebangsaan Belanda, Cornelius van Koopman. Tujuan utama pembangunan bendungan ini untuk menunjang sistem irigasi bagi ribuan hektar persawahan di daerah Karawang yang merupakan pemasok utama kebutuhan beras di Indonesia pada saat itu. Bendungan ini dilengkapi dengan jalan menghubung ruangan yang ada. Menurut catatan sejarah yang ada, di masa kerajaan, Sungai Citarum merupakan jalur utama perdagangan dan transportasi. Di saat jalur darat memiliki risiko lebih tinggi. Adanya pelabuhan Karawang yang kini menjadi alun-alun Karawang, serta peninggalan Candi di Batu Jaya yang dibangun oleh Kerajaan Tarumanegara menjadi bukti pentingnya Sungai Citarum sejak dulu. Di samping fungsi utama bendungan Walahar untuk mengairi sawah, masyarakat sekitar juga memfungsikannya untuk keperluan lain, khususnya sebagai sarana rekreasi. Selain itu, setiap hari libur banyak yang memanfaatkannya untuk memancing atau sekedar melepas penat dengan menikmati hiburan air yang berasal dari dam dan angin yang cukup segar. Teman-teman tidak perlu khawatir dengan kenyamanan kunjungan, karena bendungan ini juga menyediakan fasilitas wisata kuliner berupa deretan rumah makan khas Walahar yang menyajikan pepes jambal. Dan di sini ada pepes jambal yang terkenal, yaitu pepes jambal Hadir Dirja dan pepes jambal Haji Emin. Juga di sini tersedia makanan khas Karawang, yaitu sate marangi, bakso, mie ayam, jajanan, dan tempat bermain anak-anak juga telah disediakan. Mungkin itu sedikit saya berbicara mengenai sejarah Bendungan Walahar. Dan sore ini saya berada di Demplot Citarum Harum yang berada di selatan bendungan, dan di sini menjadi tempat yang sangat bagus sekali sekarang setelah dikelola oleh pemerintah Desa Walahar bekerja sama dengan Koramil. Di sini ditanami berbagai macam tumbuhan, dan biasanya setiap pagi dan sore itu disiramnya. Ujung sana banyak yang mancing, karena kalau lagi musimnya di sini banyak sekali ikan awes, ikan nila, sama tagi. Kita lihat udah ada yang mulai pulang, orang mancing karena memang udah sore.
pernah berubah, menandakan bahwa arsitektur Belanda zaman dulu memang diakui dalam masalah pembangunan dam dan irigasi ini. Banyak sekali yang mancing di ujung. Di bawah juga masih banyak orangnya, meskipun udah sore, karena emang suasananya di sini sangat adem. Kalau kita turun ke bawah akan terasa sekali anginnya cukup besar dan deburan ombak dari airnya. Di seberang sana dulu itu sawah ya, sama perkebunan singkong, tapi sekarang kayaknya cuma ditanami pohon pisang karena sering kebanjiran. Semenjak dikelola oleh Dinas PU Koramil dan Pemdes Desa Walahar, ini Demplot menjadi salah satu ikon untuk wisata warga. Di belakang ini tempat bermainnya. Buat anak-anak. Di sini juga tersedia tukang jualan. Pokoknya tidak usah ragu untuk datang ke sini. Dijamin suasananya tepat untuk yang sekedar melepaskan penat atau